bawah langit Sydney, timnas Indonesia akan menghadapi tantangan besar melawan Australia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Tentu saja pertandingan ini bukan sekedar laga biasa. Ini adalah pertaruhan harga diri dan ambisi untuk menorehkan sejarah baru. Kedatangan rombongan pelatih baru pada akhirnya juga melahirkan ekspektasi baru yang condong berlebih. Pragmatisme yang mengutamakan hasil akhir dinilai akan menjadi tolak ukur seberapa cepat Patrick Kluivert menarik hati fans Garuda. Untung bagi Kluivert, meskipun terkendala soal waktu, ia memiliki skuad yang begitu harmonis. Bahkan pemain-pemain baru pun tampak langsung enjoy ketika join. Inilah yang mungkin gak banyak dimiliki oleh tim-tim lain, dan timnas Indonesia siap menjadi sebuah anomali ketika tim dengan ranking 3 digit bisa mengepakkan sayap selebar mungkin di Sydney. Lupakan Jepang, Indonesia kini harus menjadi rival terbesar Australia di Asia. Begitulah kira-kira tulisan awal dalam sebuah artikel yang ada di The Guardian yang berjudul "Persaingan yang semakin ketat antara Socceroos dengan Indonesia dapat mendorong kedua tim ke tingkat yang lebih tinggi." Sebuah keyakinan dan sorotan besar tampaknya benar-benar tertuju pada duel Australia melawan Indonesia di Sydney Football Stadium. Pasalnya tim Garuda akan tampil dengan era baru bersama jajaran pelatih baru. Ditambah masuknya 4 pemain diaspora yang dinilai akan memberikan nilai tambah di tim. Meskipun semua tahu Australia adalah salah satu tim kuat di Asia, namun mereka sedang dalam kondisi tak baik-baik saja pasca diterpa badai cedera. Indonesia boleh tersenyum, tapi Australia masih bisa membanggakan catatan head-to-head yang ada. Di mana dalam 20 pertemuan resmi, Indonesia hanya meraih 1 kemenangan, 4 hasil imbang, dan 15 kekalahan. Kemenangan tunggal Indonesia sendiri terjadi pada tahun 1981 dengan skor 1-0 dalam kualifikasi Piala Dunia 1982. Dan pertemuan terakhir kedua tim terjadi pada 10 September 2024 lalu di GBK dengan hasil imbang tanpa gol. Melihat fakta yang ada, Rafael Strijk mengatakan jika Indonesia masih merupakan tim underdog yang sedang berkembang. Meskipun begitu, tim underdog bukan berarti sebuah tim tak mendapatkan kesempatan untuk menang. Karena Indonesia sudah membuktikannya pada laga terakhirnya saat menghadapi Arab Saudi. Dan pemain berjuluk El Klemer itu menegaskan jika semua anggota tim siap memberikan hasil terbaik berupa kemenangan. Saya pikir kami masih underdog. Kami telah menunjukkan dan akan menunjukkan bahwa kami bisa mendapatkan hasil di sana. Kami akan melakukan segalanya untuk mendapatkan 3 poin. Kami bermain di Piala Asia dan kalah 4-0, tetapi itu adalah awal dari proses ini. Dalam pertandingan itu, dalam 20 menit pertama kami sangat kuat dan saya kira kami seharusnya mencetak gol. Tetapi setelah itu Australia lebih menguasai permainan dan Anda bisa melihat kualitas mereka untuk mencetak gol 4 kali. Namun saat kami bermain berikutnya skornya 0-0 di kualifikasi Piala Dunia dan sejujurnya saya pikir itu hasil yang adil. Ucap Strijk dikutip dari situs AFC. Sementara itu, pengamat sepak bola asal Australia, Paul Williams, mengakui jika ia sangat tertarik untuk mengamati perkembangan timnas Indonesia dalam beberapa waktu terakhir. Dan menurutnya, Indonesia adalah tim yang memiliki kebahagiaan tersendiri dalam permainannya. Baginya, dengan komposisi tim yang sekarang Indonesia akan menciptakan permainan yang terbilang langka bagi tim asal Asia Tenggara. Saya benar-benar senang melihat apa yang tengah terjadi di Indonesia. Ada kebahagiaan dalam cara bermain mereka. Gaya menyerang yang mereka tunjukkan terhitung langka di sepak bola Asia Tenggara. Semua orang punya pendapat sendiri mengenai gaya bermain yang tepat, tetapi bagi saya ini adalah cara bermain sepak bola untuk dimainkan, ucap Williams.
Di sisi lain, sebagai bentuk gambaran perihal komposisi pemain, mungkin dilihat dari berbagai pendapat serta analis pengamat-pengamat di tanah air. Tentu saja, Seng waras ya. Mimin akan coba kasih pendapat soal prediksi best line up di match pertama. Dan nanti kalian juga boleh kok punya gambaran sendiri yang bisa ditulis di kolom komentar. Soal formasi, kemungkinan Kluivert akan memainkan pola 4-2-3-1 dengan tendensi counter pressing dan semi pragmatis ala Alex Pastor, di mana kekuatan lini tengah dan sayap benar-benar punya porsi paling krusial di sini. Untuk pos kiper, Mimin pribadi masih percaya dengan Maarten Pas sebagai kiper utama, meskipun nggak menutup kemungkinan Kluivert bakal membuat gebrakan dengan memainkan Emil di match pertamanya. Kemudian duet center back. Jesus dan Misilkers adalah duet tak terbantahkan yang kini sama-sama main di top level. Didukung dengan Kevin Dix di back kanan serta Kelvin Verdonk di back kiri, menjadikan lini pertahanan Indonesia boleh dibilang adalah salah satu yang terbaik di Asia saat ini. Lalu sebagai double pivot, Tom Haye akan didampingi Joey Pelupessy, di mana Tom akan berfungsi sebagai pengatur tempo, sedangkan Joey akan bertindak bak pengawal pribadi yang siap bertarung dengan siapapun. Untuk nomor 10, Marcelino adalah opsi terbaik yang dimiliki saat ini. Nah, di sayap kiri, Dean James kemungkinan bakal langsung dipasang mengisi posisi Ragnar yang absen. Ya, walaupun kelihatan banget James ini masih malu-malu, tapi moga-moga pas tanding dia nggak grogi dan bisa langsung tune in. Di kanan, Elena Reinders bisa jadi opsi walaupun Ole Rummenigge juga bisa main di situ. Tapi secara balance, Reinders tetap mendingan di kanan dan Ole sebagai ujung tombak. Barulah nanti ketika situasi dibutuhkan, pemain seperti Septian Bagaskara mungkin bisa jadi opsi tambahan di lini serang sebagai super sub. Intinya, semoga dengan komposisi pemain dan pelatih yang baru, bisalah bikin pertahanan Australia yang mumpung nggak ada Soutar, mobat mabit kelabakan, kan gitu. Yap, terlepas dari apapun menghadapi Australia, Indonesia perlu bermain dengan disiplin, dengan pertahanan solid, dan bisa memainkan setiap serangan dengan klinis. Kreativitas lini tengah dan ketajaman penyerang menjadi kunci untuk menembus pertahanan Socceroos yang dikenal tangguh walaupun kini si kulkas 2 pintu nggak main, tapi tetap aja mereka akan berusaha kokoh sebagai sebuah unit. Ya, pertandingan ini bukan sekedar laga biasa. Sekali lagi, ini adalah pertaruhan harga diri dan ambisi untuk menorehkan sejarah baru. Dengan semangat juang dan dukungan seluruh bangsa, Garuda siap terbang tinggi di langit Sydney, membuktikan bahwa mimpi menuju Piala Dunia bukanlah sekedar angan-angan. Untuk itu, siapapun mereka yang berniat dan menghancurkan harapan Garuda, terutama dedengkot-dedengkot yang orangnya ya itu-itu aja, ya udah fix, wajib dicengkiweng. So, buat semua elemen timnas, tetap semangat dan sukses selalu. Oke, kita Garuda.